Di Yogyakarta, seperti kebanyakan kota lain di Indonesia, masalah sampah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi. Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi yang tinggi, dan gaya hidup konsumtif telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia tapi bukan biologis, karena kotoran manusia tidak termasuk di dalamnya. Terdapat dua jenis sampah, diantaranya yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk atau bisa terurai secara alamiah. Contohnya, ada sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan buah-buahan. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk atau sulit terurai secara biologis. Contohnya ada logam atau besi, pecahan gelas, plastik, dan sebagainya. Kondisi bumi saat ini sangat membutuhkan proses lanjutan dalam pengolahan sampah. Proses tersebut dibagi menjadi 3. Pertama, reduce. Prinsip reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Kok kalian masih pakai sedotan plastik sih? Kalian tahu nggak sih, plastik itu gak gampang terurai? Butuh ratusan tahun supaya plastik itu benar-benar terurai loh. Terus kalau misalnya sampah plastik kalian masuk ke laut, kasian makhluk hidup di laut, mereka tuh nggak bisa ngebedain mana yang makanan dan mana yang sampah. Jadi mereka tuh cuma buka mulut, terus semuanya dimakan sama mereka, termasuk sampah-sampah yang kalian buang. Kalian mau makan sampah? Makanya kurangin pemakaian plastik. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse. Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Reuse juga menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Yang ketiga, recycle. Prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin mendaur ulang kembali barang-barang yang sudah tidak berguna. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Dari berbagai macam jenis sampah, ada satu jenis sampah yang proses penguraiannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sampah plastik. Alasan mengapa proses penguraian sampah plastik sangatlah lama dikarenakan plastik sangat susah untuk terurai. Dikatakan bahwa sampah plastik membutuhkan lebih dari bertahun-tahun untuk terurai. Maka dari itu, kami akan fokus pada proses pengolahan sampah plastik menjadi suatu benda yang memiliki nilai seni dan nilai fungsi. Contohnya adalah furnitur. Sehingga kami membuat suatu pemodelan proses daur ulang sampah plastik menjadi furniture. Pertama, pemilahan. Prosedur daur ulang sampah plastik pertama dilakukan pemilahan. Sampah plastik dipilah berdasarkan jenisnya, terutama jenis HDPE dan PETE. Pemilihan jenis plastik ini berdasarkan karakteristiknya yang mudah diolah, mudah dibentuk, dan kuat sehingga dapat dijadikan bahan dasar furnitur yang aman. Yang kedua, pencucian. Plastik yang telah dipilah kemudian dibersihkan melalui proses pencucian dengan air yang bertujuan untuk menghilangkan debu, kotoran, dan zat-zat berbahaya. Yang ketiga, pencacahan. Setelah dipilah dan dicuci, proses daur ulang dilanjutkan dengan proses pencacahan menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini membantu dalam proses pencairan sampah plastik yang lebih cepat. Pencacahan sampah plastik dilakukan menggunakan mesin cacah sehingga berbentuk kepingan-kepingan kecil.
Yang keempat, pelelehan. Cacahan plastik yang telah dicacah kemudian dimasukkan ke dalam mesin hot press lalu dipanaskan hingga menjadi sebuah adonan. Yang kelima, pencetakan. Setelah melalui proses pelelehan, adonan plastik dimasukkan ke dalam alat pencetakan sesuai dengan keinginan pembuat. Keenam, pendinginan. Setelah dimasukkan ke dalam alat cetak, adonan harus melalui proses pendinginan untuk memastikan cetakan padat dan berhasil serta tidak terdapat bagian yang masih berongga. Yang terakhir, pembentukan. Setelah didinginkan, adonan-adonan yang telah dicetak dirangkai menjadi satu benda sesuai dengan keinginan pembuat. Dalam kesimpulannya, mengatasi masalah sampah plastik membutuhkan upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah Yogyakarta. Daur ulang plastik dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan.